Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar liyukhrijana minadh dhulumati ilan nur wa yaj'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisu hasan sahih. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya yang telah terlimpahkan kepada kita sekalian. Semoga nikmat ini dapat kita daya upayakan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat nanti. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam ini serta memberikan teladan kepada kita untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Semoga kita bisa meneladani peragainya, akhlaknya hingga akhir hayat kita. Sebab misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia, melalui mimbar khutbah yang singkat ini, khatib mengajak diri sendiri dan jamaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah kunci dari segala kesuksesan baik di dunia dan di akhirat. Orang mengatakan kesuksesan dunia adalah segala-galanya yang hanya diukur dengan tolak ukur material ataupun jasmania. Badan yang sehat, segala kebutuhan sandang pangan papan terpenuhi, bahkan kebahagiaan ataupun yang bersifat rekreatif dipenuhi oleh manusia. Namun tolak ukur akhirat tidak hanya sekedar pada sifatnya jasmania. Tolak ukur akhirat terletak kepada rohaniah, mental, spiritual. Sehingga manusia tidak hanya cukup membekali diri
untuk kebahagiaan atau keuntungan yang sifatnya duniawi. Ada relung-relung di dalam jiwa kita yang harus diisi. Dan itu kalau hanya diisi kebutuhan yang sifatnya dunia dan material, maka manusia akan tetap merasakan kerinduan, merasakan ada sesuatu yang hilang. Karena manusia adalah makhluk jasmani dan rohani. Tidak hanya sekedar yang dipenuhi adalah yang sifatnya jasmaniah, yang material, yang nampak saja. Justru Allah menilai keberadaan manusia itu bukan di dalam tolak ukur jasmaniah saja. Namun Allah memberikan ukuran kepada kita yang dilihat itu adalah bukan fisik ataupun jasmani dari seseorang, tapi yang dilihat adalah ketakwaan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membekali itu, kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31 sampai 32. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, dan niscaya Allah pun mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat ini kita melihat apa sebenarnya bukti bahwa kita mencintai Allah. Maka bukti kecintaan Allah adalah mengikuti. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah aku. Siapa dalam hal ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai model, sebagai contoh di dalam kehidupan kita, yaitu akhlak yang ditekankan kepada Nabi. Rusaknya hidup atau kehidupan dunia ini karena rusaknya akhlak budi pekerti manusia. Maka suatu bangsa akan hancur kalau bangsa itu akhlak moral pemimpin dan rakyatnya itu hancur. Maka sebaliknya bangsa itu akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, yang sejahtera apabila akhlak para pemimpin dan rakyatnya dipadu, dibimbing dengan akhlak al-karimah, akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Maka mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah mencontoh perilaku dan kepribadiannya yang jujur, yang amanah, yang konsisten, yang istiqomah, yang penuh tanggung jawab, yang sangat mencintai keluarganya, yang sangat menghargai masyarakatnya, rakyatnya, dan mampu membimbing untuk mencapai kemuliaan akhlak maupun spiritualitasnya. Tidak hanya jasmaniah yang dipenuhi, tetapi adalah rohaniah. Maka mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi maka ikutilah aku, dan niscaya Allah pun mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, disinilah Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Maka di ayat yang tadi saya sampaikan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur, dan tengoklah dan evaluasilah atau siapkanlah setiap diri masing-masing itu tentang apa yang telah diperbuat. Jadi kalau kita menengok ke belakang kita, pasti banyak kesalahan, banyak dosa, banyak perbuatan yang menyimpang yang kita lakukan. Maka disitulah kita untuk memohon kepada Allah untuk kita diberikan ampunan
hidayah supaya kita senantiasa istiqomah. Karena sejatinya apa yang telah kita lakukan ini kelak akan terlihat baik dan buruk, kita tidak bisa menghindar. Contoh saat ini ada kasus besar di Republik ini tentang meninggalnya seseorang yang sekarang sedang ramai di dalam media. Katakanlah sampai pada hukum yang sesungguhnya diterapkan di Indonesia ini tidak mampu menjangkau siapa sejatinya pembunuh yang membunuh itu, atau dalam kasus tentang meninggalnya Brigadir J, atau banyak saat ini masih ada DPO, daftar pencarian orang, yang sampai sekarang belum menyerahkan diri meskipun mereka masih lenggang, katakanlah tidak tersentuh oleh hukum di Indonesia ataupun di dunia ini. Maka kelak itu akan berlaku hukum ilahi, hukum Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sebiji sawi, Allah akan membalasnya. Dan demikian juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan jahat sekecil biji sawi, sebiji atom, Allah akan memberikan balasannya. Jamaah rahimakumullah, kita tidak bisa memilah atau hanya memilih. Justru kita sebaliknya diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih. Kita diberikan kemerdekaan oleh Allah untuk memilih jalan kehidupan kita. Antara kebaikan dan kejahatan, dua-duanya diberikan seimbang, ada di tengah-tengah kita sekalian. Maka mestinya dengan nalar, dengan akal dan pikiran kita akan memilih yang terbaik untuk bekal kehidupan. Nah, disinilah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa yang telah kalian perbuat untuk masa yang akan datang. Jadi hidup di dunia ini hanya wasilah, sarana untuk sampai kepada kehidupan akhirat. Inna dunya balaghun ilal akhirah. Karena dunia adalah wasilah untuk sampai kepada akhirat. Kalau kita mungkin hanya di dunia, kita berhenti pada di dunia saja, maka tentu kejahatan akan merajalela. Bahkan yang kuat akan menindas yang lemah semakin lemah. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Maka di dalam surat Asy-Syam dijelaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia fujur, kecenderungan untuk melakukan kejahatan, wa taqwaha, dan kecenderungan manusia untuk bertakwa dan melakukan kebaikan. Nah, ini berarti bahwa kita diberikan pilihan untuk melakukan sesuatu, apa yang mendatangkan keuntungan dan apa yang akan mendatangkan kerugian. Tentu dengan akal sehat, Allah karuniakan pikiran kepada kita untuk senantiasa kita memilih yang baik, yang menyelamatkan. Sehingga wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini di ayat di sambungan ayat yang tadi saya bacakan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang kita ketahui. Allah khabirum bima ta'malun, sangat teliti terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya. Kalau saat ini teknologi yang kita buat oleh manusia adalah dengan CCTV, bahkan ada rekaman digital yang itu bisa disimpan dalam bentuk chip yang sangat kecil, itu bisa diputar kembali. Kalaulah di berbagai tempat sudah dipasang, sebenarnya kita sudah ada CCTV yang terus memantau diri kita. Malaikat mungkar nakir yang akan mencatat amal baik kita dan nakir mencatat amal jelek kita. Semuanya akan terekam.
semua akan terdokumentasikan dengan baik dan rapi. Maka kita tidak bisa berbohong kelak di akhirat. Saat ini manusia bisa ditipu dengan pencitraan, dengan seakan-akan kita berbuat baik. Tapi kalau itu hakikatnya adalah sebaliknya yang menunjukkan kepada bukti yang nyata. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa perbaiki diri kita. Kita akan menyongsong 1 Muharram 1444 Hijriah. Maka kita tengok 1 tahun yang lalu tentang apa-apa, karya-karya apa, prestasi-prestasi amal soleh apa yang telah kita torehkan untuk kehidupan kita di akhirat. Kita tengok apakah banyak dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Maka saat ini, detik ini kita bertaubat, kita memohon kepada Allah. Kita revisi semua perilaku kita yang bejat, yang tidak bermoral, dan yang merugikan orang lain. Kita sebaliknya, kita ciptakan, kita kreativitas kita untuk senantiasa di dalam kebaikan. Kita tingkatkan produktivitas kita di dalam bekerja untuk mencukupi hajat kehidupan kita dan keluarga kita, sehingga bisa mencukupi dan bahkan bisa untuk beribadah dan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Maka jamaah rahimakumullah, melalui mimbar ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Semoga apa yang telah kita lakukan di masa yang lalu sebagai amal soleh dicatat oleh Allah. Sebaliknya, segala kemaksiatan yang telah kita lakukan, kita mohonkan ampunan kepada Allah dan kita bertobat. Semoga tobat kita sebagai tobatan nasuha yang diterima oleh Allah, sehingga kita digolongkan kepada orang-orang yang beruntung di dunia dan selamat di akhirat. Saudara-saudara kita yang sedang sakit tidak bisa datang ke masjid, semoga mereka diberikan kesembuhan, kesehatan yang prima, sehingga bisa menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan saudara-saudara kita yang sedang mengalami masalah, dimudahkan hati dan pikirannya, dibukakan pintu berkah, rahmah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekalian jamaah yang hadir dalam majelis salat jamaah Jum'ah ini, semoga senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, dimudahkan semua urusan, dilapangkan rezekinya, anak-anak dan generasi kita diberikan kesehatan, dan keluarga kita diberikan sakinah, mawaddah warahmah. Akhirnya Allah melimpahkan berkah kepada kita yang berlipat-lipat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bimura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina
warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal 'afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-mauti wa maghfiratan 'indal mauti wa rahmatan badal mauti. Allahumma hawwin 'alana fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.